Saya dapat videonya Pak, yang punya pabrik rokok tuh tidak mau merokok. Mungkin kalau ditanya oleh karyawan, bos punya pabrik rokok, kenapa bos tidak merokok? Pakai dong otaknya, pakai dong matanya, baca. Merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ngerti? Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantungan, ya impoten. Pakai dong otaknya, gitu. Kata karyawan, kenapa dong tahu gitu bos masih bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang gak bisa baca, ngaco, gitu katanya. Saya tidak ngomong halal haram, saya tidak ngomong baik buruk, saya cuma ngajak gunakan akal kita, betul? Apalagi kalau sudah tua, ngerokok, ngajarin apa tuh sama cucu? Coba bapak ngerokok, kata cucu, kek, minta dong, gak boleh. Kenapa gak boleh kek? Bahaya tahu, kata cucu tuh, gitu tuh. Kalau kakek-kakek juga jadi tua kayak gitu tuh, udah tahu bahaya dikenyotin, ya. Orang mau wirid, udah tua ini mah sedot tiup, nggak ada kerjaan. Waktu SMA saya dihina oleh teman-teman, Gim, bencong lu. Kenapa nyebut bencong? Masa lelaki nggak ngerokok? Saya ajak lihat itu di Taman Maluku yang bencong itu, merokok semuanya deh. Bagaimana membantah orang yang mengatakan hukum rokok makruh, bahkan ada yang bilang sunnah? Siapa yang bilang sunnah? Ada konon, ada yang bilang, ada sebagian ustadz atau sebagian kiai mengajar pengajian, dia bilang rokok ini wajib bagi saya. Kalau saya tidak ngerokok, saya tidak bisa ngajar. Itu namanya kecanduan. Sama, ada orang kalau nggak morfin dia stres. Dia nggak, stresnya bisa hilang kalau dia apa? Pakai morfin. Tapi bilang jadi morfin jadi halal, jadi wajib? Ya, enggak kan? Enggak. Ya, akhir rokok itu haram. Ya, saya termasuk orang yang paling terganggu dengan rokok. Ya, kalau orang tidak biasa merokok itu sangat stres dengan orang yang merokok. Ya, kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Ad-dararu yuzal. Ya. Dalam kaidah namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan orang yang merokok dia memberi kemudaratan kepada dirinya dan memberi kemudaratan kepada orang lain. Ya. Misalnya di hotel terganggu, ada orang merokok di samping kamar kita, luar biasa, asapnya masuk ke, subhanallah, asap rokok itu bisa masuk ke sela-sela ya. Rokok sebelah masuk ke kamar kita. Ini kemarin saya di Mekah seperti itu. Sampai istri saya, sampai kita apa istri saya setengah mati lagi. Ada asap rokok, kurang ajar ya. Sebelah merokok orang Indonesia. Aduh, kita mau tegur, ribut lagi, umroh lagi, macam-macam, nggak enak. Akhirnya ya sudah, mau diapain lagi. Tapi benar-benar mengganggu. Saya kemarin waktu hajian kemarin, ya, ada orang merokok di Muzdalifah. Jarak dia kira-kira mungkin 15 meter. Dia merokok, asapnya sampai ke hidung saya. Saya nggak tahu itu kok asapnya luar biasa. Saya bilang, ya akhi taqillah, ente lagi pakai ihram, berhenti ente. Enggak, akhirnya dia matikannya. Mengganggu. Ya. Belum lagi kalau sholat kemudian mulutnya bau rokok. Waladhdallin, amin, pedenya amin. Setengah meter sebelah kanan, setengah meter sebelah kiri. Ganggu orang ya. Yang paling menderita istrinya, kasihan. Ente kalau merokok yakinlah haram. Jangan ente bilang sunnah. Kalau ente yakin itu haram, suatu saat ente bisa meninggalkan. Berdoa kepada Allah supaya bisa meninggalkan. Tapi kalau itu sunnah. Gimana mau ditinggalkan sunnah? Dapat pahala merokok. Ini ngawur seperti ini. Apalagi wajib, bukan cuma sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Saya sering sampaikan, rokok itu hukumnya haram, maka tidak ada orang yang merokok bilang apa? Bismillah. Enggak ada. Dan tidak ada orang setelah merokok bilang alhamdulillah. Enggak ada. Karena hati dia enggak enak sama malaikat. Masa merokok bilang apa? Bismillah. Ustaz, tolong tunjukkan dalam Al-Quranul Karim mana ayat tentang merokok. Waduh, susah ini kalau dapat orang pinter kayak gini. Tolong tunjukkan di Al-Quran kalau beras itu halal. Mana ada beras dalam Al-Quran? Tunjukkan.
Nggak ada beras dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana tidak ada rokok dalam Al-Quran Karim. Karena Rasul SAW tidak pernah makan beras selama hidupnya. Nggak ada beras di Madinah. Nggak ada beras di Mekah. Tapi Islam datang untuk alam semesta ini. Ada kaidah-kaidah umum yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Nabi datang, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Menghalalkan yang baik-baik, baik halal. Dan mengharamkan yang buruk-buruk. Sampai dikatakan yang buruk itu adalah yang membahayakan. Semua yang membahayakan itu haram. Dan ada sebuah kaidah. Sabda Nabi SAW. La darara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri. Dan kita tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh. Rokok itu membahayakan diri sendiri apa tidak? Membahayakan. Membahayakan orang lain tidak? Membahayakan. Makanya kalau ada orang mengatakan rokok tapi Ustadz masih ada manfaatnya. Oh iya. Adakah bapak yang habis makan ngerokok sama anaknya sama istrinya, anaknya dikasih ini baik ini, jos, anak bagus coba, anaknya suruh nggak ada, bapak jangan ngerokok, bapaknya ngomong sama anaknya jangan ngerokok, ngomong sama istrinya jangan ngerokok, lalu dia ngerokok, lalu mengatakan makruh, loh kalau makruh kenapa anaknya nggak diajak ngerokok? Engkau tahu bahaya ini, maka tolonglah, yang masih mengatakan makruh belajar lagi tentang rokok, manfaat dan bahayanya. Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang itu untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok jelek. Enggak ada yang bilang rokok itu baik. Hatta orang kafir. Hatta orang kafir. Maka orang kafir juga melarang tentang rokok. Maka orang punya akal yang waras, rokok ini nggak ada manfaatnya. Merusak dia, merusak paru-parunya, merusak jantungnya, merusak istrinya, merusak anaknya. Bahkan mengganggu orang lain dengan rokok itu. Makanya tadi saya sebutkan, kalau akalnya waras, mesti tinggalkan rokok itu.